Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Cara Pandang yang Benar. Sejatinya, bagaimana hidup kita itu sangat ditentukan dari cara pandang kita. Dan cara pandang yang benar yang harus terus kita kembangkan adalah cara berpikir dimensi kekekalan. Ini tidak mudah, sebab pandangan kebanyakan manusia hanya sampai pada apa yang ada di bumi ini. Hal itu dikarenakan sejak kecil kita sudah terpapar oleh cara pikir dunia yang berdimensi kefanaan atau kesementaraan. Semua yang dilakukan orientasinya selalu pada pemenuhan kebutuhan jasmani, dan itu sudah membelenggu jiwa kita selama bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Jadi tidak heran kalau aktivitas dan kegiatan kita hanya tertuju pada pemenuhan kebutuhan jasmani, termasuk di dalamnya harga diri, martabat, prestis, kehormatan, yang intinya semua berorientasi pada dunia fana ini. Dan jujur, kita sudah terbiasa menikmati hidup dengan dimensi ini. Sedangkan Tuhan selalu mengarahkan cara berpikir kita kepada dimensi kekekalan. Maka dalam Matius 6 ayat 19-21, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Sedangkan dalam Kolose 3 ayat 1-2 juga dikatakan, "Carilah perkara di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Dengan demikian, kalau kita bekerja, studi atau berkarir, dasarnya bukan lagi sedang memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi supaya kita bisa melewati hidup dengan tetap berfokus pada kehidupan yang akan datang. Memang, untuk memindahkan hati kepada kerajaan surga itu tidak mudah. Namun kalau kita memang memiliki tekad yang bulat dan mau sungguh-sungguh berdoa, minta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak mungkin tidak menolong. Bukan tidak mungkin, Tuhan izinkan suatu keadaan yang membuat kita putus asa menghadapi hidup ini. Ibaratnya kita sampai patah hati terhadap dunia. Artinya, kita merasa tidak ada lagi yang bisa kita harapkan dari dunia ini. Keadaan seperti inilah yang akhirnya bisa memindahkan hati kita di kerajaan surga. Tuhan bisa juga membawa kita kepada situasi di mana kita benar-benar berada di titik terendah, sampai kita menghayati betapa tragisnya hidup. Bukan hanya hidup kita sendiri, tapi hidup orang lain juga. Kita jadi hopeless terhadap dunia. Sebenarnya ini merupakan proses pendewasaan, proses penyempurnaan, di mana kita sedang dipaksa Tuhan untuk bisa melihat ke depan, melihat kekekalan. Tetapi sayang, ketika keadaan membaik,
sudah nyaman, biasanya kita cenderung menoleh lagi ke belakang. Kita kembali menikmati apa yang bisa dinikmati dari dunia ini. Ada juga orang yang hidupnya miskin melulu, sakit yang tidak kunjung sembuh, dikhianati oleh orang yang kita percayai. Keadaan ini tentu bisa membuat kita kecewa terhadap manusia dan keadaan, bisa membuat kita patah hati terhadap dunia. Namun, keadaan-keadaan seperti itu faktanya juga belum tentu membuat seseorang patah hati, kecuali dia mendengar firman Tuhan yang benar. Sehingga melalui firman, dia beroleh pengertian tentang kesementaraan atau kefanaan hidup dan juga mengenai kekekalan. Hal itu akan pasti menghantar kita kepada keadaan patah hati. Apalagi kalau ada kesempatan melayani pekerjaan Tuhan dan melihat betapa banyaknya orang-orang yang menderita. Nah, di situ kita patah hati dan bisa berkata, "Ayo, aku tunjukkan tempat di mana kamu tidak mengalami penderitaan, tidak ada air mata duka cita, tidak ada kematian, dan tidak ada perpisahan." Saudara, dengan cara-cara itulah Tuhan membawa kita untuk bisa melihat kekekalan dan memindahkan hati di kekekalan. Namun, akan lebih baik kalau kita berharap bisa menembus batas tanpa harus mengalami kekecewaan dan penderitaan. Bukankah begitu, saudara? Kalau kita sudah melintasi batas, dalam arti memiliki cara berpikir dimensi kekekalan, cara pandang yang benar itu, maka mau rumah kita besar atau kecil tidak akan jadi masalah. Yang penting semuanya bisa untuk kepentingan Tuhan. Jadi, kesenangan sesaat jangan sampai merusak kenikmatan kekal. Kalaupun Tuhan membawa kita kepada perjalanan hidup yang semakin berat, bersyukur sajalah, sebab kita mau finishing well. Jadi, apapun keadaan kita hari ini, saudara, kita mesti bersyukur. Mengapa? Karena kalau bukan Tuhan, tentu kita tidak akan ada seperti hari ini. Dan yang penting, kita mengerti kebenaran dan siap dibawa masuk ke langit baru, bumi baru. Percayalah, tangan Tuhan yang memelihara kita itu sempurna. Jadi, keadaan yang sekarang yang kita pandang tidak sempurna, tidak utuh, tidak lengkap, gagal, itu belum apa-apa dibanding kalau nanti kita ditolak di kekekalan. Akhirnya, saudara, mari bersama kita belajar memiliki cara pandang yang benar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.